Selamat datang ke video selanjutnya. Di video ini saya akan membahas mengenai cara membuat drawing production dari OpenRoads. Jadi setelah terrainnya oke, geometri oke, koridor oke, maka selanjutnya kita bisa produksi gambarnya. Nah, gambarnya ini yang akan kita buat ada 3 jenis, yaitu ada plan, ada profile, dan ada cross section. Plan itu tampak atasnya lah, anggap aja. Kemudian profilenya itu adalah tampak samping atau potongan jalan. Jadi jalannya naik atau turun, mana tiren asli, mana tiren jalan yang rencana. Dan kemudian yang terakhir adalah cross section untuk setiap titik-titik penting di jalan. Jadi kayak tikungan awal dan akhir. Nah, sebelum itu semua, kita harus kasih anotasi ke setiap alignment. Jadi elemen horizontal dikasih, elemen vertikal dikasih, agar kita bisa tahu letak stationnya. Nah, untuk itu kita ke drawing production, annotation, ke elemen annotation, kemudian klik aja, terserah vertikal dulu atau horizontal dulu, klik, kemudian kalau udah ke select, accept aja, pakai klik kanan. Nah, ini akan muncul anotasinya. Nah, skalanya disesuaikan dengan skala gambar yang akan dibuat di name boundary nanti. Oke. Ya, selanjutnya annotate lagi. Kita select dulu yang view ini. Annotate lagi, kita select ini. Accept, terus, nah ini akan muncul lagi. Muncul juga. Nah, untuk reviewnya kalian sebenarnya bisa untuk lakukan review cross section. Oh, benar. Oke. Kalau preview profil kan di sini ada, dan di sini sebenarnya adalah preview dari plan. Tapi untuk preview cross section kalian bisa lihat di sini, cross section view navigator, kalian klik alignment-nya, kemudian open view-nya taruh aja yang ketiga, atau ketiga udah ada, ya udah ketiga nggak apa-apa. Rocket alignment taruh sini. Bentar. Rocket alignment, cross section view, rocket alignment yang ini, select view yang ini. Oke, sorry salah. Jadi untuk nge-review cross section ya, kita balik ke koridor dulu bentar. Jadi di sini ada dynamic cross section, open cross section view, pilih alignment atau koridor sama aja. Nah, pilihlah. Terus ini view-nya di sini. Nah, di sini kita bisa dapat view-nya. Zoom pakai kontrol aja biar bisa ngelebarin atau ngecilin. Nah, untuk stationnya kita bisa taruh aja di tikungan biasanya untuk ngecek nih 528 0 plus 528. Nah, dia bakal miring, berarti artinya ini udah sesuai dengan harapan kita. Oke, jadi karena udah sesuai, kita lanjutkan dulu drawing production-nya. Setelah ada anotasi, maka kita bisa buat di place name boundary. Jadi place name boundary itu bakal membentuk boundary yang akan digambar nantinya. Nah, boundary-nya ukurannya bisa dilihat dari sini. Panjangnya berapa, offset kiri itu berarti kiri jalannya kerekam berapa, kanan jalannya kerekam berapa. Kemudian dibagikan skalanya. Jadi kalau 350 meter dibagi 500 berapa mili. Nah, itu akan masuk ke kertas A1, yaitu masuk di drawing sheet. Kita drawing sheet-nya pakai A1 yang gabungan. Plan sama profile-nya itu satu kertas. Itu namanya A1 plan profile. Untuk plan namanya A1 plan profile underscore plan. Apakah kalian bisa ubah-ubah? Bisa. Tapi bergantung juga kalian mau ubahnya berapa meter. Jadi kalau 1 kilo, maka kalau 1 kilo skalanya 1000, apakah cukup, apakah kecilan, apakah gedean, kalian harus pikirkan itu. Tapi kalau saya pakai 350 meter dibagi 500, maka ketemunya sekitar 800 mili, 700 mili. Nah, A1 sendiri sekitar 800 mili lebarnya, jadi pas lah.
kira-kira. Nah, kita pilih dulu alignment yang mana, yaitu yang baseline-nya. Kemudian kita kasih nama, anggap aja namanya plan profile, plan 1. Kemudian untuk start stop-nya kalian ke kiri, kalian mau kan sama kalian ke ujungkan lah, intinya pakai ini dan ini agar semuanya kena. Nah, setelah itu kalian bakal kelihatan nih, bakal bisa melihat nih ada batas-batasnya. Nah, ini setiap 350 meter. Nggak ngelag ya. Oke, nah ini setiap 350 meter nih. Boundary course tuh kalau ada belokan dia berapa, course-nya berapa meter, atau dibagi jadi berapa. Kemudian namanya berubah lagi ya, saya gantilah. Namanya adalah plan profile plan 1. Nah ya udahlah, biarin, nggak bisa berubah. Oke. Karena ini baru plan-nya dulu, kita belum buka drawing-nya. Kemudian kita buat lagi profilnya. Ini menggunakan plan profile juga, tapi yang profile. Kemudian skalanya samain kayak yang tadi. Vertical exaggeration-nya sesuaikan. Tapi ini kita harus buka di sini nih. Karena ini adalah profile, kita bukanya di profile juga. Kemudian kita select dulu ini. Kemudian kita atur start stop-nya biar benar. Terus kita lihat apakah memungkinkan menggunakan parameter yang sekarang. Ternyata masih memungkinkan, jadi kita bisa pakai aja langsung sebenarnya. Nah, kalau seandainya nggak memungkinkan, contoh terlalu kecil, maka kalian exaggeration-nya bisa turunin biar nggak terlalu naik turun gitu. Atau profile height-nya kalian tambahin. Jadi kalau ini kan available profile height-nya 10 meter, jadi variasinya maksimal 10 meter dalam 350 meter tuh. Jadi atur sendirilah agar bisa dibuat kayak gini. Kalau udah muncul kotak berarti udah berhasil intinya. Nah, kalian centang show dialog biar setelah ini langsung ngegambar. Kalau tadi kan show dialog harusnya nggak usah, tadi nggak usah dicentang. Kalau sekarang dicentang dan kita modenya plan and profile. Jadi sekaligus, terus skalanya udah sama semua, 1:500. Kalau udah aman semua, oke. Itu biarin oke. Dia akan membuat gambarnya. Bentar, agak lama ya. Oke, sudah. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, setelah digambar akan membentuk gambar ini. Ini gambar, ini namanya plan profile. Atas plan, bawahnya profile. Nih, dengan skala segitu, karena skalanya udah pas, maka semuanya sesuai. Baik dari label vertikal maupun horizontalnya. Oke, selanjutnya kita membuat boundary buat cross section. Nah, karena cross section kita buka dulu di 3 dimensi. Oke. Jadi kita klik place name boundary, kita pilih civil cross section, terus template-nya apapun yang penting pakai A1 karena yang lainnya A1 biar sekalian. Kemudian skalanya sesuaikan aja, intinya tingginya harus masuk akal dan nggak terlalu mepet gitu, dan jangan sampai nggak muat. Terus untuk namanya buat aja cross section atau apa gitu, bebas. Kemudian pilih dulu nih, pilih dulu
Oh, nggak bisa ya dari 3D ternyata. Ya berarti dari default dulu dah. Pilih dulu ininya, trasenya. Kalau udah pilih trasenya, kita start-stopnya atur aja, udah benar. Terus untuk namanya kita atur aja cross section. Oke. Nah, ini selanjutnya kita kan nggak mau ya cross section untuk setiap 20 meter. Kita tuh maunya di titik penting. Jadi agar untuk interval itu cuma depan dan belakang, kita buat intervalnya sepanjang jalan gitu. Jadi dia akan ada di titik 0 dan titik terakhir jalan. Kemudian kita include control points. Udah, habis itu show dialog mungkin nggak usah centang dulu, nanti kita bikin gambarnya di name boundaries. Kalau udah oke, klik-klik aja. Nih, harus di 3D dia. Jadi setelah kita dapat name boundary, kita baru pindah ke 3D. Setelah pindah ke 3D, kita baru bisa lihat nih, ada name boundary masing-masing di sini. Nah, ini kan kotak ini name boundary-nya nih. Nah, dari situ jadi kita terkonfirmasi udah ada name boundary, kita tinggal gambar. Nah, kalau gambar di sini name boundaries itu ada propertiesnya. Terus di sini bakal kelihatan semuanya. Punya kita name boundaries kita. Nih, di cross section group yang kita udah buat namanya cross section. Nah, kita klik kemudian kita buat, tapi sebelum kita buat kita klik ini show the creation dialog untuk konfirmasi sekali lagi. Terus kita klik itu create drawing. Modenya cross section udah bener, semuanya udah bener, skalanya oke. Oke, kalau udah aman, maka kita klik oke aja. Yang selanjutnya akan kita dapatkan gambar cross sectionnya. Oke, udah selesai prosesnya, jadi kita udah mendapatkan gambar cross section. Nah, berikut adalah gambarnya, dan kita bisa pilih untuk masing-masing cross section, mulai dari cross section di titik 0, kemudian plus 43, plus 5, ini mulai belok, ini udah belok. Ini berarti di start ya, kemudian di sini udah maksimum super elevation. Terus kalian bisa cek masing-masing apakah ada yang aneh atau enggak. Kalau udah aman, kita lanjut ke ngeprint. Jadi kan udah jadi semua nih, tinggal di print nih. Nah, untuk as constructed table construction bla kalian isi manual aja sih di PDF atau di mana. Karena selama ini saya belum menemukan caranya. Tapi intinya kita masuk ke print, yaitu di file print. Kita menggunakan print organizer aja namanya. Nah, di print organizer ini intinya adalah kalian bisa nge-import semua gambar-gambar yang ada di tutorial Trasa 1 tadi. Jadi kalian bisa file new, udah new ya. Add file to set, input file kalian add punya kalian tadi tutorial Trasa 1. Kalau udah oke. Dia akan nge-add masing-masing gambar yang bisa di print, yaitu yang kertas A1 tadi. Prosesnya agak lama, tunggu aja. Oke, importnya udah selesai. Kita bisa lihat di sini ada semua sheetnya udah masuk. Mulai dari sheet plan 1 sampai plan 8 dan cross section di posisi 00 sampai di terakhir. Nah, kalian bebas mau urutinnya gimana. Kalau mau plan duluan di atas, kalian bisa select terus kalian ke atasin aja. Nah, kayak gini. Kalau udah, kalian print aja. Print setup. Kalian pilih aja jenisnya apa, pakai jadi PDF aja sih paling gampang. Terus print-nya all aja. Terus oke.
Terus ini sedang ngeprint, habis itu kita diberikan opsi untuk nge-save filenya ke suatu tempat yang kita inginkan. Oke, prosesnya bentar lagi selesai, udah 15 of 15. Nah, setelah itu kita diberikan opsi untuk nge-save, maka saya akan save ke ya sesuai dengan file yang saya tempatkan sebelumnya, yaitu di sini, kemudian di sini. Kerja. Tutorial fase 1 versi 1, karena nanti kan bisa aja diupdate kan. Itu paling gampang kayak gitu penamaannya. Oke, lagi proses finishing printing. Sambil nunggu saya buka. Kita bisa lihat di sini di gambar kerja. Masih proses, masih 0. Oh, udah. Mari kita refresh. Nah, di refresh. Oke, sudah. Jadi prosesnya memang agak lama, jadi sabar aja, jangan sampai not responding terus hilang. Oke, ini hasilnya. Mari kita lihat apakah sesuai ekspektasi. Dan ya, ada 15 lembar. 15 lembar, satu, dan masing-masing ada gambar yang sesuai ekspektasi. Nah, bisa dilihat, berikut adalah gambarnya. Dan setelah itu, agar tidak mengulang-ulang kembali import dan lain-lain, kalian bisa save template ini. Kalian bisa save menjadi sesuai nama aja. Sesuai nama file aja. Tutorial trase 1. Jadi kalau ada versi yang lain, kalian mau update atau iterasi, mau print lagi, gampang. Oke. Jadi sekian sampai sini, dan ini adalah hasilnya, bisa dilihat. Dengan begitu, PJR selesai. Memang targetnya sampai sini. Jadi target akhir dari PJR adalah gambar kerja. Jika gambar kerja selesai, maka selesai. Nah, terlepas dari apakah udah benar apa enggak, itu selama asistensi kalian yang memastikan. Terima kasih sudah menonton video saya.